Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan kita masih membahas tema kita yaitu belum siap aku kehilanganmu. Kita lanjutkan yang tadi sempat tertunda, Ustadz Maulana. Iya. Apakah kalau kita bersedekah kepada orang yang sudah meninggal atau Ya. atas nama orang yang sudah meninggal, apakah itu bisa menjadi pahala buat orang yang sudah meninggal? Bagus jawabannya. Apakah jadi pahala? Pahala. Bukan amalan ya, Awalan. tapi pahala. Mohon penjelasan Ustadz Maulana, silakan. Makasih banyak Mas Soni. Izin Sasbani Usasam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Bani perihal tentang Masya Allah Tabarakallah. Kemuliaannya ketika kita mendoakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi diibaratkan bagaikan pelampung ketika orang lagi tenggelam. Nah, bagaimana dengan sedekah? Berbicara tentang sedekah, melakukan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal, apakah amalan itu sampai kepada mereka yang sudah meninggal? Apakah bisa menjadi pahala untuk mereka? Bagus, jawab pertanyaannya bagus. Apakah bisa jadi pahala? Ingat ya, ketika orang sudah meninggal, maka terputuslah amalnya. Sekali lagi, yang terputus apanya? Amalnya. Amalnya, camkan itu. Yang terputus amalnya, bukan pahalanya. Sekali lagi, bukan pahalanya. Jadi yang diputus itu amalannya. Karena dia sudah tidak bisa berbuat, tidak bisa berkata, tidak bisa berpikir, tidak ada semangatnya. Kau udah meninggal. Maka terputus amalnya. Tapi pahalanya mengalir terus. Maka disebutkan ada 3, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Apanya yang mengalir? Pahalanya. Sekali lagi, yang mengalir adalah pahala. Camkan ini. Jadi amal jariahnya, pemanfaatannya, pahalanya mengalir. Sumbang Quran, Qurannya dibaca, yang mengalir apanya? Pahalanya. Sedekah makanan, makanannya dimakan, pemanfaatannya apanya mengalir? Pahalanya. Itu pahalanya. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui ilmu. Ketika orang menyampaikan satu ilmu, makanya orang tua ketika memberikan nasihat kepada anak dan anak itu menjalankan nasihat itu, jadi ilmunya mengalir terus. Makanya jangan berhenti orang tua itu menasihati anak. Bagus. Minimal kalau tidak bisa menasihati, nonton Islam Tindah. Ada nasihat di situ, ada ilmu di situ. Kalau perlu dampingi anak, nonton sama-sama. Itu bagian dari amal ilmu yang bermanfaat. Kemudian apalagi yang berikutnya adalah ini sedekah jariah. Maka pahala sedekah, infak, bacaan Quran, zikir, serta amalan-amalan soleh lainnya yang disampaikan, diniatkan. Sekali lagi saya ulangi, diniatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah itu sampai pahalanya. Sampai pahalanya. Karena kenapa? Karena pemanfaatan ini ada kiriman pahala nih. Loh, aduh ya Allah senangnya. Makanya kita bisa menghajikan badal haji, bisa mengumrohkan, bisa mengkurbankan, bisa bersedekah membangun masjid atas nama beliau, boleh. Karena pahala amal kebaikan yang diaturkan untuk orang meninggal akan bermanfaat sampai kepadanya. Sekali lagi saya katakan sampai kepadanya. Kata Nabi, ada seorang meninggal orang tuanya, dia datang. Ya Rasul, aku masih mau berbuat baik kepadanya. Kata Nabi, doakan. Doakan. Yang kedua, bersedekahlah dengan niat pahala untuk beliau. Dan ketahuilah pahalanya tidak dibagi 2. Dia dapat pahala, yang orang anak yang bersedekah itu dengan niat para orang tuanya, dia juga dapat pahala tanpa dibagi 2. Jadi dua-duanya dapat. Masya Allah. Jadi tidak ada ruginya. Ya. Apa sih yang menyusahkan kita kalau kita bersedekah atas nama orang tua? Padahal pahalanya tidak dibagi 2. Dia dapat dan orang tuanya dapat. Maka niatkan. Kecuali ya, kalau orang lain harus sebutin nama. Kalau orang lain ya. Okay. Jadi misalkan saya mau bersedekah atas nama neneknya Ustaz Bani. Ya. Contoh ya. Contoh. Boleh juga sih. Prakteknya bentar lagi. Oh, iya. Jadi gitu. Jadi Prakteknya aku bentar harus lagi. minta namanya neneknya atau kakeknya Ustaz Bani. Ya. Siapa namanya? Okay. Contoh aku mau sedekah ini nih. Aku sedekah niatnya ini deh buat neneknya Ustaz Bani. Kalau begitu minta namanya Nama lengkapnya, Nama lengkapnya. binti-bintinya. Tapi Okay. kalau Ustaz Bani, anak cucu itu langsung aja niatkan untuk orang tua aman. Tanpa menyebut kayak orang mau bayar arisan. Langsung aja bayar Saya nih selalu gitu ya. menggambarkan orang bayar arisan. Bayar arisan. Kalau saya bayarin arisan orang tua saya, enggak usah sebut namanya. Ini arisan.
Oke. Orang tua aku nggak usah sebut namanya. Tapi kalau saya mau bayarin arisan mamanya Ustaz Sam, aku harus sebutin namanya. Biar nggak salah kan ya Ustadz ya. Iya, Baik. seperti itu. Ustadz aku pengen nanya kalau Ya. berarti pahala itu akan bisa meringankan siksa kuburnya dan menggugurkan dosa-dosanya? Sangat. Karena dosa itu tertutup dengan kebaikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan lagi loh. Kisah pilu bocah Vino isolasi mandiri tanpa orang tua. Kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Alfiano Davara Harjo atau akrab disapa Vino viral di media sosial. Setelah kisahnya yang harus menjalani isolasi mandiri sebagai anak sebatang kara menyita perhatian warga. Vino yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, kini menjalani isolasi di rumahnya di Kampung Purworejo, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kedua orang tuanya yang terpapar COVID-19 meninggal dunia belum lama berselang. Sang ayah meninggal tepat di Hari Raya Idul Adha, sementara sang ibu telah mendahului sehari sebelumnya. Setiap hari, Vino hanya bisa bergantung pada perhatian tetangga dan kerabat sekitarnya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak kisahnya viral, Vino juga telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, seperti dari pemerintah setempat, kepolisian, TNI, serta sejumlah kelompok warga lainnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pilu ya kalau misalnya ngeliat tayangan tadi ya jamaah yang ada di rumah. Kita doakan semoga Vino ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Syam, apa yang Ustadz lihat dari tayangan tadi Ustadz? Aduh sedih banget subhanallah. Karena ini pasti yang dirasakan sama orang tua gitu ya. Kalau Iya. anaknya masih kecil. Mereka pasti mikir gimana kalau saya meninggal dunia. Anak Iya, saya siapa yang ngurusin. betul. Tapi ya bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tahu gitu. enggak, ke malam Hah? kamar saya diketuk-ketuk, kaget saya. Iya, kenapa, Iya. Ustadz? Jam 11 malam, setengah 12 ada yang ketuk. Hah, anak saya Mas Ita. Kenapa? Langsung aku lihat, aku mau marah juga. Langsung ingat, dia kan tidak punya ibu. Oh, Usia dia. Allahu Akbar. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, jamaah yang ada di rumah dalam kondisi pandemi. Mungkin banyak juga seorang anak yang kehilangan orang tuanya. Dan tidak bisa mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Atau biasa kita sebut maaf dengan kata yatim piatu ya jamaah yang ada di rumah. Ustadz Syam, kalau misalnya kondisi seperti ini Ustadz. Seorang anak menjadi yatim piatu. Apakah, atau mungkin seperti Vino itu. Iya. Apakah ada orang yang boleh mengadopsinya? Oh. Atau mungkin harus diserahkan kepada keluarganya ya Ustadz Oh, Maulana ya. siap. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Sahabat Silakan. guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta Vino yang mungkin lagi di rumah main handphone kah atau lagi nonton TV, mudah-mudahan lagi nonton TV gitu ya. Dan keluarganya Vino juga, maka subhanallah inilah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, boleh nggak sih mengadopsi anak atau misalnya kita menemukan seorang anak yang seperti itu dalam keadaan butuh kasih sayang, boleh nggak? Sangat boleh. Bahkan menyantuni anak yatim itu berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin kalau kita dijamin oleh Rasulullah bertetangga dengannya, berdekatan terus sama Rasulullah SAW di surga, pasti kita di surga yang tertinggi karena nggak mungkin Rasulullah bukan VVIP gitu, pasti VVIP Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menyantuninya sangat boleh, merawatnya sangat boleh. Nah, mengadopsinya sekarang, kalau mengadopsi yang paling bagus adalah keluarganya yang menjadi mahramnya. Contoh omnya atau tantenya gitu. Misal anak perempuan yang paling bagus untuk mengadopsi itu adalah omnya, pamannya. Kenapa? Karena pamannya kan mahram dengannya. Yang dikhawatirkan adalah kalau non mahram nanti ada saatnya mereka berkhalwat, berdua-duaan karena udah jadi anak nih ceritanya. Tapi tetap saja non mahram gitu. Kalau bukan daripada yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, caranya gimana supaya bisa jadi mahram? Kalau nggak bisa misalnya ada dari keluarga, misal dia nggak punya keluarga, maka usahakan disusui kalau dia masih baby misalnya, atau mungkin sang ibu yang mau mengadopsi dia punya ASI gitu, maka disusui menjadi anak susuan. Namun kalau ternyata nggak ada cara dua ini, bukan juga ponakan, bukan juga mahram gitu, bukan juga sepupu gitu ya, sepupu juga non mahram gitu. Kalau sepupu itu non mahram, bukan juga ponakan, bukan juga daripada tante, pokoknya bukan mahram, bukan juga anak susuan. Bagaimana caranya? Kalau memang dia orang asing, maka ini ditorehkan dalam Al-Quran. Sebagaimana sahabat sering memanggil sahabat dulu Zaid bin Muhammad. Ternyata ditegur sama Rasulullah SAW. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, namanya jangan dinisbatkan dengan nama ayah angkatnya.
Ya, sebagaimana Zaid itu tidak boleh menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Zaid itu seperti anak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap dipanggil Zaid bin Haritha, bukan Zaid bin Muhammad. Namanya diperhatikan. Berarti kalau ada orang tua yang mengadopsi anak, sampaikan kepadanya. Sampaikan kepadanya. Berat Ustadz, pelan-pelan sampaikannya. Memang ada kadang-kala kita nggak enak karena udah lama dengan kita, udah menganggap kita ayah kandungnya, udah menganggap kita ibu kandungnya, itu tetap non mahram. Maka subhanallah, sampaikan dengan seksama. Kalau mungkin menunggu dewasa, silahkan menunggu dewasa. Kalau nunggu psikisnya udah kuat, psikologisnya udah kuat, maka sampaikan bahwa dia adalah anak angkat. Yang kedua, ketika sudah menjadi anak angkat, itu hak warisnya itu beda ya. Jadi dia tidak dapat warisan, tetap anak kandung yang lebih utama dibandingkan anak angkat. Maka itu yang perlu untuk diperhatikan ketika kita mengambil anak. Yang jelas ketika kita mengambil anak itu adalah pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami ingat sekali yang disampaikan melalui guru kita Ustadz Maulana daripada Allahu Yarham Guru Kiai Haji Haritha, pimpinan Pondok Pesantren An-Nahdhah. Beliau mengatakan anak ayam saja dipelihara itu manfaatnya banyak, apalagi kalau anak manusia. Anak ayam saja memberikan telur, sering disampaikan guru kita, maka subhanallah apalagi anak manusia. Maka merawatnya, membesarkannya, menyantuninya itu adalah hal yang luar biasa. Namun jikalau ada anak yang seperti ini, perlu kami sampaikan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Jangan pernah yang namanya orang lain duluan. Kita lah keluarganya yang duluan. Supaya apa tadi? Supaya mahram, supaya juga kita termasuk daripada menyantuni anak yatim seperti itu. Baik, berarti keluarganya atau apalagi yang mahramnya harus bisa berinisiatif duluan ya. Benar. Kalau misalnya terjadi hal seperti ini ya. Iya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Karena sejatinya kalau misalnya kita nggak akan pernah siap ya jamaah yang ada di rumah untuk kehilangan orang yang kita sayang ya. Kalau bicara masalah kematian kita nggak pernah tahu kapan itu datang. Apalagi kalau semua itu datang secara tiba-tiba. Nah andai saja kalau misalnya itu terjadi jamaah yang ada di rumah, bagaimana cara menyikapinya nih Ustadz Bani? Apa yang harus dilakukan kalau misalnya itu terjadi dan kita menyikapinya sesuai syariat Islam? Mohon penjelasannya Ustadz Bani, silakan. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, guru-guru kami dimanapun berada dan juga Mas Soni. Kalau dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak ada mati mendadak. Karena kematian likulli ajalin fi kitab. Setiap ajal itu sudah ada catatannya. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya ini. Si fulan meninggal di hari anu, di anu sedang melakukan anu, selesai. Semua sudah tercatat. Tapi buat kita mendadak Ustaz, kenapa? Karena tadi pagi saya masih bertegur sapa dengan dia. Saya masih berucap segala macam, tiba-tiba sorenya sudah meninggal. Nah, menurut kita mendadak karena tidak ada persiapan. Yang tidak mendadak itu sakit, lama ditunggu meninggal. Ah, itu nggak mendadak katanya. Padahal sama saja kematian datangnya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi kematian ini Ustaz? Tidak ada pesan, trik, tips yang diarahkan dan diajarkan kecuali sabar. Cuma sabar, nggak ada lagi. Dan sabar itu mudah diucapkan tapi memang sulit dipraktikkan. Tapi mesti kita praktikkan. Tapi saya ingin sampaikan, apa itu sabar? Sabar itu adalah kemampuan menahan gejolak di dalam hati untuk tidak melakukan sesuatu yang dia sanggup untuk melakukannya. Dia sanggup melakukan, dia tahan. Itu namanya sabar. Kalau dia tidak sanggup, tidak dia lakukan, mau gimana? Saya Ustaz tengah pandemi begini, saya sabar gak kemana-mana, tidak jalan-jalan ke luar negeri. Gak kemana-mana saya, gak berliburan. Kalau gak pandemi sanggup, ya enggak juga. Ya, sama itu gak sabar namanya, gak sanggup. Nah. Jadi bagaimana kita bersabar itu menahan. Ketika datang musibah, apa yang sanggup kita lakukan? Kita sanggup mencela, kita sanggup memaki, kita tahan. Tadi kata guru kita Ustadz Maulana, yang ini boleh, yang ini nih hati-hati. Jangan sampai keluar ucapan. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika dalam syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan ada 3 tipe manusia dalam menghadapi musibah, terutama kematian. Yang pertama adalah mereka yang mencari kambing hitam. Buat dibikin kambing guling, bukan. Mau disalah-salahin. Jadi kalau ada musibah bencana yang dicari pertama siapa yang bisa disalahin. Nyalain sini-sini. Puncaknya setan masuk, disalahin Allah. Kenapa Allah? Nauzubillah min dzalik. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tak boleh Allah ditanya-tanya, kenapa Allah? Kenapa Allah? Enggak boleh. Yang ditanya itu kita. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Itu bukan Allah. Yang kedua, levelnya lebih baik nih. Yaitu mereka yang bisa istirja. Ada musibah, bencana, kematian, baik mendadak ataupun tidak mendadak tadi itu, dia tetap bisa mengucapkan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika itu Allah ganti. Tidak ada satu nikmat yang Allah ambil ketika dia mengucapkan istirja, melainkan Allah akan ganti dengan yang semisalnya atau yang lebih baik insya Allah. Yang lebih baik Ustadz, insya Allah aman. Masya Allah. Gak apa-apa Ustadz ya? Gantinya. Itu konteksnya beda ya kalau gitu ya. Konteksnya beda ya. Tapi ada level ketiga nih, level yang paling tinggi. Ini tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustadz Maulana. Mereka yang sudah bisa ridha, meninggal atau ada musibah, bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya diajarkan kalau ada kondisi sedang tidak enak, ada musibah, Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya Ustadz Bani? Waduh, artinya dalam segala kondisi tetap Alhamdulillah. Lillah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan ya. Kira-kira jamaah gini nih, penasaran gak sih? Ada gak sih ya doa yang mungkin bisa kita amalkan nih jamaah kalau misalnya kita kehilangan seseorang yang sangat berarti, sangat berharga bagi hidup kita. Mungkin doa itu supaya kita bisa ikhlas dan juga doanya supaya almarhum atau almarhumah itu bisa diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabe kembali guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kalimat doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membahas tentang musibah, tentang ujian, kamu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan, dengan kematian. Maka subhanallah, Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar, dan juga siapa mereka yang bersabar? Mereka yang mengucapkan yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah, jangan jadikan kalimat ini sebagai kalimat semata, kalimat mantra semata. Tidak, kalimat ini adalah kalimat yang sangat memotivasi kita. Bagaimana Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang permanen kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita tanamkan dalam hati kita, kalau nyawa ini saja tidak permanen, apalagi ujian ini. Jadi kalau ketika kita tertimpa musibah, misalnya pandemi, misalnya kehilangan rezeki, kehilangan pekerjaan, maka kita katakan, jangankan pekerjaan, nyawa saja bisa hilang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengambilnya. Maka itu inti daripada kalimat istirja. Kembalikan kepada Allah, tidak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang abadi, semuanya adalah fana. Ketika kita merasakan kesedihan, langsung kita berpikir, oh kesedihan, pasti akan hilang kesedihan ini. Jangankan kesedihan, nyawaku saja pasti akan hilang. Jangankan nyawaku, dunia yang besar ini akan hilang. Dunia ini akan kiamat. Maka semua akan kembali kepada Allah. Itu doa yang pertama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu sambung. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, tegarkan aku, kuatkan aku ya Allah dalam musibahku ini ya Allah, dan gantikan aku sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Mungkin saja gantinya di dunia, tapi kita berharap gantinya di akhirat lebih banyak, gitu ya. Jadi kalau tertimpa musibah di dunia, kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kalau aku sabar di dunia nih, ya Allah mudah-mudahan aku masuk surga gara-gara pahala sabarku. Seperti Sayyidatina Khadijah ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang membuatmu merenung? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Dahulu engkau kaya raya, setelah bersamaku engkau jatuh miskin. Dahulu engkau terhormat, setelah bersamaku engkau dicemooh orang. Dahulu engkau punya kuasa, setelah bersamaku engkau misalnya
misalnya dihinakan orang, maka kalau engkau mau aku mintakan supaya Allah gantikan sekarang. Tapi kalau engkau bersabar, Allah punya sesuatu yang jauh lebih baik di akhirat. Maka mintalah sama Allah untuk Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Gantikan aku sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Wallahu taala. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama Mas Sony. Nyawa kita aja nggak permanen, apalagi ujian di dunia ini, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Tetap di Islam Itu Indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.